yaitu konsep dasar dan operasional bank syariah dengan narasumber Bapak S.P.P. Darsono akan kita mulai. Dipersilakan kepada Bapak Budi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa barakallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Salam sejahtera untuk Bapak sekalian yang saya hormati, dan tentunya kami juga sangat hargai pengurus daerah Kabupaten Bogor, Ikatan Batas Indonesia, dan juga pengurus wilayah Jawa Barat yang barangkali Ibu sekalian sudah hadir di sini. Semoga sehat Ibu sekalian, dan Bapak Ibu notaris yang insyaallah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya begitu bangga untuk yang kesekian kalinya bisa bertemu, kalau berbahasa syariahnya bermuhadharah, dan semoga nanti sekalian sharing-sharing dengan sekalian pengalaman ataupun barangkali sedikit ilmu saya ataupun hasil studi banding saya ke luar negara yang bisa sampaikan. Tapi terlepas dari itu, saya bangga di depan ibu-ibu Bapak sekalian, para notaris yang tentunya para mitra ya, dari perbankan maupun perbankan syariah, dan saya yakin Bapak sekalian sudah punya pengalaman tentunya dalam mengusahakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan, khususnya barangkali di bank profesional dan sebagian yakin ada sebagai bank syariah. Hari ini Bapak sekalian, saya diminta untuk sharing Bapak sekalian terkait bagaimana praktek perbankan syariah. Saya nanti akan coba lebih banyak bicara tentang pembiayaan, karena biasanya yang berhubungan dengan notaris adalah pembiayaan. Karena aspek yang lain saya yakin Bapak sekalian sudah paham ya. Kalau nanti kalau bicara tentang lebih detail terkait dengan legal, terkait dengan akad dan sebagainya, nanti ada senior saya Pak Mirza, ada juga mungkin saya Pak Zainul, mungkin di esok hari ya. Baik Ibu sekalian, karena waktu jualah sebetulnya materi saya kalau boleh saya harus sharing secara full dan detail, saya butuh setengah hari ya. Kalau saya butuh sharing detail tentang praktek secara detail, barangkali butuh setengah hari. Tapi karena waktunya barangkali bahkan 2 jam kurang, nanti barangkali saya akan coba skip. Dan memang ibu-ibu sudah jadi rumah, saya akan cerita detail saja bagaimana praktek di perbankan yang barangkali diperlukan oleh Bapak sekalian ketika berhubungan dengan perbankan. Baik. Tentunya tak kenal maka saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya. Saya Bapak sekalian, nama lengkap saya sebetulnya adalah Setiawan Budi Darsono, tapi saya biasa menyingkat nama saya dengan S. Budi Darsono karena kepanjangan Setiawannya ya. Saya pengalaman saya Bapak sekalian, saya bekerja di perbankan hampir 26 tahun ya. 12 tahun di bank konvensional dan terakhir 14 tahun di bank syariah. Terakhir sebagai direktur bisnis dari Bank Penin UB Syariah, yaitu bank joint venture antara Dubai Islamic Bank dengan Bank Indonesia. Ya. Dubai Islamic Bank adalah bank Islam terbesar di dunia, Bapak. Ya. Dubai Islamic Bank adalah bank Islam terbesar kedua di dunia yang ada kantor pusatnya ada di Dubai. Ya. Baik. Hari ini Bapak sekalian, saya banyak menangani beberapa lembaga pembiayaan ya. Saya juga menjadi CEO di satu perusahaan dan seterusnya. Sebelumnya lagi saya di POKJAK, Komite Ekonomi Indonesia Nasional, adalah
komite yang ceritanya menjadi penasihat presiden khusus di bidang ekonomi dan industri ya. Selebihnya saya di beberapa perusahaan yang investasi dan perbankan. Nah, selebihnya lagi Bapak sekalian, saya di di perbankan. Selebihnya saya di perbankan Bapak sekalian ya. Saya 25 tahun, saya sampaikan 26 tahun ya, pernah di Bank Indonesia di Permata Bank, termasuk dulu dengan Pak Yayat yang punya hotel ini. Dulu adalah mitra kami di libur kami, beliau masih menjadi kepala divisi libur kami, dan saya menjadi salah satu pimpinan di corporate banking Bapak sekalian. Ini background saya Bapak sekalian. Bila diperlukan nanti ada diskusi lebih lanjut, kami biasanya para notaris senang telepon saya, WA saya setelah justru materi ini selesai ya. Silahkan nomor HP saya sekalian kalau nanti diperlukan untuk diskusi lebih lanjut dengan senang hati. Bila mana saya bisa membantu bicara tentang akad, bicara tentang transaksi keuangan, bicara tentang transaksi perbankan, kami persilahkan ya. Ini nomor HP saya dan email saya. Biasanya Bapak Ibu sekalian, para notaris ini terus menghubungi telepon setelah acara selesai ya. Bicara akad, Pak gimana Pak Budi, kalau akad kamu ini, transaksi seperti ini, silakan ya. Sepanjang saya insya Allah masih bisa menjelaskan, cari bagus sekali. Baik Ibu sekalian ya, hari ini kita akan bicara, barangkali tadi sebelum saya hadir di sini sudah ada Bang Adi Warman, ini senior saya ya. Bang Adi Warman adalah hari ini sebagai komisaris utama di PSI, juga rekan kami di Dewan Syariah Nasional. Tadi juga barangkali ada dari DSN ya yang menyampaikan tentang fikih syariah. Pada hari ini saya tidak akan bicara tentang fikih syariah lagi, tapi saya ingin masuk ke praktek ataupun detail tentang bagaimana pembiayaan di bank syariah. Ya. Ini baterainya habis lagi. Ya. Baik Bapak sekalian, agenda hari ini kita akan bicara tentang dasar-dasar ketentuan pembiayaan bank syariah dan juga dalam prinsip investasi dan pembiayaan bank syariah. Karena ini pula yang saya yakin Bapak Ibu nanti ketika berhubungan dengan bank syariah, ya ini yang akan dibahas ya. Bagaimana bikin akad pembiayaan, ya, bagaimana tentang akad terkait dengan surat kuasa dan seterusnya ya. Tapi sebelumnya Bapak sekalian, sebelum bicara ini saya ingin sharing sedikit Bapak sekalian ya. Barangkali Bapak sekalian yang saat ini sudah punya aktivitas menjadi mitra perbankan, barangkali juga bank konvensional. Sudah berapa banyak ini sudah jadi mitra perbankan? Semuanya kan? Ibu sudah bermitra dengan bank? Belum? Siapa yang sudah bermitra dengan bank? Bapak sekalian? Bapak? Sudah? Ibu? Dengan bank mana Bu? Dengan BNI, berarti konvensional ya. Baik. Ada lagi Bu? Yang dengan perbankan? Oh Ibu sudah? Dengan bank mana Ibu? Konven dan syariah. Bank konvennya? BNI, bank syariah. Oh BSI. Oh iya, karena sekarang sudah jadi ini. Oh Ibu sudah hatam ya? Sudah paham ya? Belum. Baik, Bapak sekalian, ya, saya tahu banyak ya karena saya orang perbankan gitu ya. Dulu saya juga biasa approve ya kalau ada notaris ingin kerjasama dengan kami, saya sebagai direktur bisnis pasti harus approve notaris mana yang harus kerjasama dengan kami. Kalau saya direktur konvensional, saya ada isu. Siapapun notaris bisa kerjasama dengan bank kami, ya. Tapi ketika saya jadi direktur bank syariah Bapak sekalian, mohon maaf, saya tidak bisa serta-merta mengizinkan semua notaris bisa bekerjasama dengan bank syariah. Kenapa? Bukan masalah keilmuan. Saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di hadapan saya sudah sangat paham, sudah sangat mahir, sudah hatam barangkali dalam perspektif syariah tentang bagaimana menyusun akad, menyusun perjanjian berikut dengan tentunya klausul yang menyertai. Tapi ketika bicara dengan perbankan saya sekalian, ada yang disebut dengan syariah compliance, yaitu compliance syariah, kepatuhan terhadap aspek-aspek syariah yang harus dijaga. Nah, dijaganya di mana? Dijaganya tentunya dalam setiap klausula yang ada di akad-akad yang disusun. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana ibu bapak sekalian mau menyusun akad syariah kalau bapak ibu sendiri barangkali belum paham tentang aspek perbankan syariah? Nah, jadi ibu sekalian, pengalaman saya dulu ketika saya di program itu, saya selalu minta bagaimana bapak ibu dulu minimal ikut pendidikan dasar perbankan syariah seperti hari ini yang dulu, ya. Bahkan kami dulu kalau di bank-bank yang mohon maaf tadi ibu sudah sampaikan di BSI barangkali punya standar, ya, notaris mana yang pernah ikut pendidikan perbankan syariah di mana. Kenapa? Keilmuan ini bukan sesuatu yang bisa dibeli sekalian, tapi bisa dipelajari. Dan saya sangat yakin kalau sekalian yang hadir di sini semuanya siap, ya, untuk menjadi mitra bank syariah suatu saat. Dan saya doakan sekalian, ya, hari ini bukan cuma perbankan, ya. Hari ini berbagai keuangan saya sudah sangat banyak. Pemerintah hari ini sedang mendorong pertumbuhan industri ekonomi syariah sampai 26% dibandingkan dengan aset konvensional. Jadi perbankan, ini sudah tahu, ya, perbankan ada minimal syarat 12 tahun syariah. Ada 22 unit usaha syariah. Yang bisa bersama, kan? Termasuk saya dulu ikut mendirikan unit usaha permata bank syariah, ya. Yang alhamdulillah asetnya hari ini sudah hampir 33 triliun baru sekali. Bahkan itu sudah sama dengan bank syariah pas kecil, ya. Tapi di luar perbankan sekalian, perlu tahu ada BPRS. BPRS ini selain sebagai bank syariah juga harus melakukan transaksi dengan syariah. Perlu tahu ada berapa BPRS? BPRS hari ini ada 165, ya, yang memerlukan juga support dan kerjasama dengan Bapak sekalian sebagai para notaris ini dalam menyusun tentunya bisnis yang mereka ingin lakukan. Selain BPRS kalau Bapak sekalian, hari ini sedang dikembangkan apa yang disebut dengan pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan yang berbentuk sebagai multi finance syariah, ya. Hari ini Bapak sekalian, hampir semua multi finance syariah di Indonesia yang besar-besar bahkan hampir semuanya sudah punya unit usaha syariah. Bahkan saya dulu ikut membantu mendirikan unit usaha syariah kalau disebut Federal International Finance, ya. Bukan dari Astra, karena satu di bank permata, ada saya ikut menggani pembentukan unit usaha syariah di multi finance. Hari ini ada sekitar 100 multi finance yang sudah syariah, ya, baik di Jakarta maupun daerah. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, yang butuh juga hubungan dengan notar adalah apa? Hari ini sedang dikembangkan perusahaan Ventura syariah yang hari ini sedang tren. Hari ini sedang begitu banyak menjadi salah satu perusahaan atau lembaga keuangan yang diincar oleh para investor dari luar negeri. Dan tentunya akan memerlukan kerjasama kementerian dengan Bapak sekalian yang terbatas. Belum lagi adalah operasi syariah, ya. Hari ini operasi syariah ada BMT, ya, yang Bapak sekalian tahu sudah ada operasi syariah sendiri yang jumlah sudah ratusan, ya. Ketika bekerjasama dengan Kementerian Koperasi, pasti butuh akad syariah dengan Bapak sekalian. Apa yang saya sampaikan sekalian? Yang saya sampaikan adalah bahwa insya Allah, ya, barangkali Bapak sekalian hari ini sudah punya pasar, sudah punya apa ya bahasanya itu, ya, mohon maaf ya kalau sudah punya mitra, ya, kerjasama dengan beberapa pihak. Berikut pula dengan lembaga keuangan seperti itu, ya, sudah bekerjasama dengan bank konvensional. Tapi di luar sana, ya, lembaga keuangan syariah itu sangat banyak yang insya Allah sangat membutuhkan peran dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga hari ini dan esok ya bukan biasanya 2 hari, ya, Bapak Ibu sekalian, semoga paling tidak mendapatkan kalaupun sedikit, paling tidak hal yang basic yang mendasar bagaimana sih operasional, bagaimana teknis di lembaga keuangan syariah. Baik, Bapak sekalian, sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin share sedikit, ya, tentang bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Jadi maaf, Bu siapa? Ibu ini boleh share ke saya atau Bapak sekalian bagaimana Ibu hari ini menyusun akad di bank konvensional dan bank syariah? Apa bedanya? Kita apapun. Ayo, share.
Ya, Bapak Ibu setengah tahun. Monggo. Mohon maaf ya Pak kalau salah. Iya, nggak ada yang salah. Untuk nomor saya biasanya dia masih menggunakan bunga Bapak Bima. Kalau dari bank syariah dia menggunakan hasil dan ada beberapa perbedaan yang mungkin secara teknis jadi kita masuk ke teknis nanti ya Pak. Itu aja ya Pak. Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bu Dina. Ya, secara basic konsep ataupun siapapun di luar sana, ya, ataupun barangkali hari ini ketika Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, Bapak Ibu Mas sudah kenal, sudah punya istri Mas? Sudah. Mas apa? Mas Niko. Nah, Mas Niko pulang tanya ke istri Mas Niko, Mama saya, apakah Mama sudah tahu ada bank syariah? Saya nggak jamin ke istri Mas Niko tahu. Kalau istri Mas Niko tahu, disebutin banknya apa, belum tentu hafal. Apalagi Mas Niko tanya, bedanya bank syariah dengan bank modern apa? Padahal Pak Niko sebagai notaris harus tahu ketika nanti akan menangani akan di bank syariah. Tadi sebagai Bu Dina sampaikan, ini menarik itu sekali. Banyak orang yang masih berpandangan sangat skeptis. Wah, nggak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Nggak ada bedanya lembaga keuangan konvensional dengan syariah. Yang beda hanya bunga sama tidak bunga. Yang bilang kalah berharap. Yes. Tapi apakah kemudian kita akan menyamakan seperti itu? Tidak mustahil. Saya berikan ilustrasi sederhana, ya. Saya kalau hari ini Bapak Ibu sekalian membeli aqua ini, ya, di Bogor, kira-kira harganya berapa? Mas Tiko harganya berapa? 4.000 rupiah. Ketika aqua ini 4.000, ya, kemudian dijual di hotel ini dari berapa kira? Dari 15.000, Masya Allah, ya. Kemudian saya datang ke Mas Tiko, ya. Ini ada segelas anggur merah, ada lagunya Mas, saya ingat. Anggur merah harganya berapa? Harganya berapa? Segelas 100.000 misalnya, oke? Karena mahal. Anggurnya sudah buatan tahun 2010 misalnya, sudah basi, itu malah jadi mahal kan? Nah, ketika kemudian ini dihargai 100.000, ada yang beli kan? Ada yang beli nggak Bu? Ada. Padahal ini halal atau haram? Haram dalam perspektif syariah bahwa zatnya ini adalah haram. Nah, saya kembali ke minuman tadi. Minuman ini halal atau haram? Halal. Karena air putih, Bu, ya, yang diproduksi bahkan di Kota Bogor ini. Tadi Mas Tiko sampaikan, saya kalau beli di pinggir jalan cuma 4.000. Karena kemudian Mas Tiko bilang kalau beli di hotel ini harganya 15.000. Baru sekalian, saya beberapa kali studi banding ke Dubai, ya, studi banding tentang penerbangan saya ke Dubai, Uni Emirat Arab. Suatu ketika saya dapat bertahu, ya, ditraktir oleh kolega saya. Barangkali Bapak Ibu pernah membaca berita ada hotel termahal dunia di Dubai, ya, notanya namanya hotel Al-Burj, ya, yang bentuknya kayak layar, yang kalau orang bilang itu hotel bintang 7 bagus sekali, ya. Kalau bintang 7 itu bisa banyak, betul? Obat sakit kepala di Dubai adalah hotel bintang 7, ya. Saya diajak oleh kolega saya makan di restoran di hotel tersebut, yang hotelnya itu punya restoran di bawah laut. Dari sambil makan, kalau sekalian melihat view, melihat lumba-lumba dan sebagainya, itu di balik kaca. Bukan itu yang saya cerita sebetulnya, ya. Ketika saya minum, ya, ketika saya minum air mineral di sana, Ibu tahu harganya berapa? Tapi Ibu tahu kira-kira harganya berapa di restoran tersebut? Harganya 270.000 kalau saya rupiahkan. Satu botol aquastream atau botol minuman mineral seperti ini. Menurut Bapak sekalian, ketika hotel yang bintang 7 itu jual minuman yang sama, kalau di Bogor cuma 4.000, di hotel apa Ibu? Sekarang di hotel kita di hotel Grand Mulia hanya 15.000, tapi ketika saya minum di hotel bintang 7 itu yang ada di Dubai,
harganya 270.000. Tetap halal atau haram? Tetap halal. Apalagi buat saya, Bu, halal, bukan yang saya dibayarin. Kalau saya buat sendiri, saya juga mikir-mikir, memang berapa? Ini guna yang lain kan? Nah, apa yang kita saya sekali itu? Bisa jadi, ya, transaksi ini atas jual beli ini bisa menjadi satu lebih mahal, satu lebih murah. Padahal zatnya berbeda. Tapi zat ini menjadi halal, berapapun harganya, ini yang kita akan kita transaksikan. Nah, ini yang kita harus pahami Bapak sekalian. Di perbankan saja seperti itu, ya. Nah, beri saya ilustrasi Bapak sekalian. Apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Ya, kalau Bapak sekalian sebagai pemilik dana atau deposita datang ke bank syariah, ya, ganti mas. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau kita bicara di bank konvensional atau bank syariah, boleh dikit sampai habis. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau hari ini Bapak sekalian datang ke bank, ya, mau bank syariah atau bank konvensional, itu fungsinya sama, yaitu sebagai satu lembaga intermediari, sebagai lembaga yang memediasi antara pemilik dana yang disebut dengan deposita. Jadi Bapak Ibu punya tabungan, punya deposito, punya giro, datang ke bank, ya. Kemudian bank akan memberdayakan dana itu, mengelola dana itu akan disalurkan kepada nasabah atau debitur. Sampai di sini ada perbedaan sekalian antara bank syariah dengan bank konvensional, ya. Masing-masing punya hubungan dengan deposita dan juga punya hubungan dengan nasabah. Nah, bedanya di mana Pak? Antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, yang membedakan adalah ketika Bapak sudah datang ke bank konvensional, ya, maka Bapak akan berhubungan ketika orang datang menempatkan dana, ya, katakanlah bentuknya dalam bentuk deposito atau bentuknya tabungan atau giro, maka bank konvensional akan serta-merta menetapkan berapa besar yang akan diberikan kepada pemilik dana dalam bentuk bunga, ya, yang tadi Ibu Dina sampaikan. Jadi ibu hari datang ke bank konvensional, bank manapun, bank saya disebut nama, kalau katakan mendapatkan dana 100 juta dalam deposito, hampir pasti banknya akan bilang, Pak, Bu, kami akan memberikan bunga sebesar katakan 6%. Itu kalau di bank konvensional. Karena apa? Karena bank konvensional pun ketika menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada nasabah, dalam bentuk kredit untuk pemilikan rumah, untuk kredit usaha, untuk kredit investasi dan sebagainya, mereka pun menyalurkan dalam bentuk kredit, di mana bank konvensional pun menetapkan apa yang disebut dengan bunga. Ya, jadi kurang lebih kalau misalnya deposito Ibu di bank konvensional diberikan bunga katakanlah 5%, barangkali pembiayaan apa kreditnya di bank konvensional katakanlah akan diberikan misalnya sebesar 10%, ya, karena tentu bank ini untung. Bank ini mendapatkan spread, mendapatkan bagian untuk operasionalnya, membayar karyawan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan bank syariah Bapak sekalian? Kalau di bank syariah, ya, bisa saya katakan warnanya. Kalau bank syariah warnanya hijau, bank bukan warna merah, ya. Hanya sekedar beda warnanya, karena hijau warnanya syariah, ya. Kalau di bank syariah, maka ketika ada orang datang ke bank, ya, untuk menetapkan dananya dalam bentuk deposito, tabungan atau bergiro, maka pemilik dana inilah yang serta-merta akan, ya, berakat kepada bank untuk dua hal. Pertama adalah menitipkan dana, ya, dan kedua adalah menyerahkan dana ke dikelola. Karena tidak transaksinya harus sekali, ya. Kalau yang menitipkan dana disebut dengan wadilah, di mana bank tidak punya kewajiban membayar apapun kepada pemilik dana, tapi kalau yang penempatan dana adalah untuk investasi atau pengeluaran, namanya mudah roba. Ya, Ibu tidak perlu ngapalin. Nanti Ibu baca apa materi saya itu enggak, ya. Ini paling penting apa yang saya sampaikan ini paling sekali, ya. Nah,
pemilik dana itu disebut sebagai sohibul mal atau pemilik dana yang sesungguhnya. Jadi kalau Bu Rina datang ke bank saya, pemilik dana saya adalah Bu Rina, kan? Saya adalah lembaga. Ya, maka sohibul mal ini adalah pemilik dana yang sesungguhnya atas dana yang ditempatkan di bank. Nah kemudian, maka akan memberikan apa kepada sohibul mal ini? Ya. Nah, bank ini tidak pernah bisa menjanjikan berapa besar yang sesungguhnya akan diberikan kepada nasabah. Itulah bank syariah. Kenapa bank syariah? Karena bank syariah itu harus ada di sini, ya. Bank syariah itu ketika akan, ya, membagi keuntungannya kepada para pemilik dana atau sohibul mal ini, maka bank syariah harus bekerja lebih dulu. Bagaimana cara bekerjanya? Bekerjanya adalah bank syariah mengambil alih peran pemilik dana yang sesungguhnya, di mana bank syariah tadinya adalah pengelola dana, kemudian bank syariah mengambil alih peran, ya, dari kemudian menjadi sohibul mal, maka bank syariah mencari mitra, ya, yang disebut sebagai nasabah atau debitur untuk penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan. Nah, di sini sudah ada peran Bapak Ibu sebagai notaris untuk membantu perbankan untuk mengadministrasikan secara legal. Nah, tadi saya sampaikan kalau bank konvensional, ya, pasti sudah menjanjikan di awal bahwa misalnya untuk deposito 5%. Tapi kalau di bank syariah sekalian, di bank syariah, bank tidak bisa menjanjikan berapa besar atas dana yang ditempatkan di bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah baru akan mendapatkan hasil ketika bank syariah sudah menyalurkan dananya kepada pihak ketiga atau nasabah atau begitu. Nah, dari bagi hasil atau pendapatan yang diperoleh dari usaha bersama antara bank dengan nasabah ini yang kemudian dibagi hasilkan kepada pemilik dana. Nah, jadi kalau itu ada kepastian yang lebih ada. Kepastiannya adalah dalam bentuk nisbah atau bagi hasil. Nah, bank syariah akan bilang, Bapak Ibu sekalian, atas dana 100 juta yang Bapak Ibu sekalian tempatkan di bank kami, kita berbagi hasil itu, kita berbagi hasil misalnya adalah 60-40%, di mana kami sebagai bank yang bekerja, ya, mengelola dana Anda mendapatkan lebih besar 60%, nanti Anda mendapat 40%. Nah, pertanyaannya seperti yang menarik adalah 40% sama dengan berapa? Nah, ini yang sangat tergantung dari bagaimana bank yang mengelola dananya dengan nasabah. Bisa jadi Bapak sekalian, 40% itu ketika dihitung di akhir bulan hasilnya akan sama dengan 5% di bank konvensional. Sampai di sini saya ikut? Bisa mengikuti Bapak sekalian? Oke. Tapi, Masya Allah, bank syariah itu ternyata bank yang hebat. Bank syariah itu ternyata punya nasabah yang bagus, yang dibantu oleh para notaris sehingga mereka punya akad yang kuat dan nasabah pun tunduk patuh untuk mengikuti seluruh ketentuan mereka sehingga membayar kewajiban itu dengan sempurna sesuai dengan katakanlah tenggat waktu yang dipenuhi, sehingga keuntungan bank meningkat dari ekspektasi yang diperjanjikan. Jadi bisa jadi Bapak sekalian, 40% itu yang tadi saya sampaikan 60-40% berbagai hasilnya bisa jadi ekuivalennya lebih dari sekedar 5%. Nah, dari Bapak sekalian yang saya sampaikan adalah bahwa di bank syariah sesungguhnya bila telah mempraktekkan secara bisnis operasional yang benar, maka bank syariah bisa memberikan bagi hasil yang lebih besar dari bank konvensional. Saya sedikit bicara, ya, walaupun saya orang bank, saya juga pernah jadi di katakanlah di pemerintahan, saya ingin bicara padanya. Bila mana bank syariah di Indonesia dilepas, ya, seperti praktek yang ada di negara-negara lain, ya. Alhamdulillah saya pernah studi banding Bu, selain dari negara Arab, saya juga hampir tiap 3 bulan ke Malaysia dan kami waktu itu saya pernah ke Pakistan, saya pernah ke beberapa negara lain, belajar tentang bank syariah. Walaupun diketahui Pak Budi datang dari negara Islam terbesar, karena
Kenapa belajar dengan negara kamu? Ya saya bilang, karena bank syariah ataupun ekonomi syariah di negara Anda lebih maju. Namun bisa harus sekalian, banknya sudah bekerja secara real. Jadi setiap keuntungan bank yang diperoleh itu dibagikan. Maka praktik sekalian, yang di luar sana, di luar negeri maksud saya, maka hampir ya seluruh bank syariah atau mereka sendiri itu sebagai Islamic banking, ya seperti di UAE tadi, hampir pasti memberikan bagi hasil lebih besar dari bank konvensional. Kenapa? Karena bank konvensional hanya berjanji di awal, Bapak Ibu sekalian, ketika kami menempatkan dana di bank kami hari ini, sekarang saya contoh 1 juta adalah di 5%, maka keuntungan bank konvensional mau naik atau turun, Bapak Ibu akan menikmatinya atau turun? Tidak menikmati. Bapak Ibu tetap akan diberikan sesuai dengan janjinya adalah 5%. Tapi kalau di bank syariah, karena yang diperjanjikan adalah bagi hasilnya, maka ketika pendapatan bank meningkat, maka otomatis bagi hasilnya pun akan diberikan lebih besar lagi. Jadi sekalian, yang saya ingin cerita sebenarnya adalah bila mana perbankan syariah Indonesia khususnya telah mempraktekkan proses yang seperti ini, saya sangat yakin saya akan ini, ya, nasabah di Indonesia ini, baik muslim non muslim, ya, tidak ada isu dengan masalah belief, agama, hijab dan bisnis secara internasional, maka bisa jadi semuanya pindah ke bangsa. Kenapa? Karena bangsa yang bisa memberikan satu, ya, keyakinan sepanjang banknya bagus, sebagai banknya bisa mengelola pembiayaan dengan baik, maka hasilnya bukan meningkat, maka bagi hasilnya pun akan selalu meningkat dibandingkan dengan bank konvensional dan tentu akan dipatok sudah janji di awal. Sudah saya sampaikan bisa 5%. Sampai di sini kamu sekalian. Ada yang mau tanya? Silakan. Bulan depan barangkali pendapatan bank syariah menjadi katakanlah 120. Nah, sepanjang bagi hasil deposito bapak sekalian belum berubah ke 40%, maka Bapak Ibu berbagi hasil 40% terhadap 120. Makanya saya bilang tuh, otomatis pendapatan dari para perusahaan akan meningkat. Yang barangkali tadi kalau bicara 100 miliar keuntungan bank berbagi hasil 40%, bisa jadi ekivalen sama 5% ke bank konvensional.
Tapi ketika pendapatan bank meningkat menjadi 120, sementara bagi hasil belum berubah, bisa jadi katakanlah nasabah perusahaan bank syariah misalnya mendapat bagi hasil ekuivalen sebesar misalnya 6%. Itu terjadi di beberapa negara. Nah, yang menarik adalah tadi seperti saya sampaikan, di Indonesia ini bila mana ini dilepas aneh, dilepas bebas praktek bank syariah bisa seperti itu, saya sangat yakin terus sekali dalam hitungan waktu bagi nasabah-nasabah yang rasional tidak bicara muslim dan muslim akan berbondong-bondong pindah ke bank syariah, terutama bank syariah yang secara bisnis menunjukkan trendnya meningkat dari segi pendapatan. Nah, bank syariah itu harus kalian menyampaikan data keuangannya dari waktu ke waktu tentang pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah tersebut. Ya, jadi menurut saya ini prinsip yang paling mendasar. Ya, bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Baik, saudara-saudara sekalian, ini hanya sebatas intermezzo mengawali diskusi pada hari ini. Baik, hari ini sekalian, saya akan mulai bicara tentang ketentuan pembiayaan. Ya, ini yang sekali lagi saya yakin bapak sekalian dalam berhubungan sebagai notaris dan juga berhubungan dengan asal pembiayaan bank syariah. Ya, baik, saya awali pemahaman tentang pembiayaan sekalian sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, ya, nomor 21 tahun 2002, ya, khususnya di bab 1 pasal 1 ayat 25. Ya, bagus sekalian. Tadi saya sudah memberikan ilustrasi sederhana. Kalau di bank konvensional penyaluran dananya dalam bentuk kredit, kreditnya itu apapun bentuknya, ya, baik itu untuk konsumer, baik untuk modal kerja, baik untuk investasi, semuanya sama, ya, ya, apapun bentuknya semuanya sama, ya. Kalau orang bilang sama mawon, ya. Yang membedakan adalah peruntukannya saja. Kenapa? Di bank konvensional semuanya dalam ukuran bunga, ya. Transaksinya harus simpel. Karena bank syariah menyalurkan uang, maka setiap uang yang disalurkan dalam bentuk kredit mereka hanya menggunakan bunga. Oh, misalnya untuk konsumer, untuk pemilikan rumah, ya, hari ini misalnya untuk kredit KPR, misalnya bunganya ada yang 7% flat, nanti meningkat menjadi 10% di tahun kelima dan sebagainya. Untuk usaha misalnya, katakanlah 11%, untuk investasi misalnya 12%. Semuanya pasti, karena konvensional betul-betul mengenakan besaran bunga atas setiap penyaluran kredit. Nah, bagaimana dengan bank syariah sekalian? Di bank syariah disalurkan dengan cara yang berbeda, ya. Di bank syariah sekalian, proses penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, ya, pertama adalah menggunakan skema atau transaksi bagi hasil. Tadi Bu Dina sempat menyampaikan, ya, bahwa antara bank dengan nasabah atau dengan debitur kita berbagi hasil. Nanti saya akan jelaskan di belakang, ya, secara detail kira-kira apa sih transaksi bank syariah. Akadnya ada yang disebut dengan modal ubah dan musyawarah. Tidak perlu tulis, saya kasih materinya. Buat ibu cuma. Kedua adalah transaksi berbasis sewa menyewa. Nah, ini menarik lagi bagus sekali. Ini hanya ada di bank syariah, ya. Transaksi sewa menyewa ini di perbankan konven tidak boleh. Yang boleh memberikan fasilitas penyaluran dana kredit dalam bentuk sewa menyewa hanya di perusahaan leasing atau multifinance. Tapi khusus di bank syariah kita boleh dengan menggunakan akad yang disebut dengan ijaroh dan ijaroh muntahiyah di tablik atau legal. Nanti saya jelasin soal pendapat, ya. Jadi transaksi kedua adalah dengan basis sewa menyewa. Kalau saya ingin menyebut ini sebagian dari this is the duty of syariah. Karena apa? Hanya bank syariah yang punya produk ini, ya. Bahkan produk ini ketika dulu pertama kali kami bawa, saya bawa dari Google, saudara, kami pernah menjual produk ini dalam setahun hampir 2,7 triliun, ya. Karena banyak dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang membeli aset-aset untuk beli kendaraan, beli pabrik, beli kapal, beli pesawat dan sebagainya. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Dan yang ketiga saudara adalah transaksi yang berbasis jual beli. Nah, ini transaksi yang sangat favorit. Ini transaksi yang sangat familiar, ya, yang orang-orang sering sebut
wah bank syariah cuma jual beli ya. Kan di dalamnya ada yang namanya transaksi murabahah, salam, dan bisnisnya. Bahkan murabahah sekalian, murabahah ini adalah akad favorit di bank syariah. Data dari OJK per hari ini hampir 75% akad-akad di bank syariah, ya, baik bank umum, baik BPNS, hampir semuanya menggunakan akad murabahah. Karena akad yang paling simpel, tadi saya berikan contoh jual beli, dengan jual beli minum, ya. Contohnya seperti ini. Ini akad favorit, karena saya sangat ceritakan bagaimana transaksi ini terjadi. Biasanya adalah transaksi pinjam meminjam atau utang rokok. Ini dipakai oleh perbankan syariah ketika memberikan bridging, ya. Kalau saudara pernah ada istilah bridging transaksi atau pinjaman, ya, pinjaman sementara, ya, pinjaman untuk sementara waktu take over dari orang lain, misalnya bisa menggunakan akad yang disebut dengan produk ini, ya. Nah, kemudian ada namanya transaksi sewa menyewa, ya, untuk transaksi multi jasa. Jadi di bank syariah menurut saudara hampir sama seperti di bank konven. Hari ini bank syariah juga melayani kalau ada orang datang ke bank syariah ingin umroh misalnya, ya, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin wisata, ya, selama bank syariah ini membiayai silakan. Atau untuk pendidikan, S1, S2, S3 juga bisa. Kemudian untuk kesehatan misalnya, untuk pekerjaan kesehatan dan sebagainya, bank syariah sudah bisa memberikan dengan akad yang disebut dengan transaksi sewa menyewa multi jasa, ya. Ini seperti multi guna kalau dalam konvensional. Nah, lalu sekalian, akad-akad ini yang berbasis transaksi yang tadi saya sampaikan adalah akad berbasis sebagai hasil, berbasis sewa menyewa, berbasis jual beli, ya. Ini pula lalu sekalian yang menjadikan pendapatan bank itu berbeda, ya. Kalau di bank konvensional, apapun bentuk kreditnya, maka bank konvensional mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga, apapun bentuk kredit. Nah, kalau di bank syariah sekalian, di bank syariah karena akad ini membedakan transaksinya, membedakan bagaimana cara bank bekerja dengan nasabah, maka pendapatan bank pun berbeda-beda. Berbeda dalam arti bukan hanya istilah, tapi cara mendapatkannya, sekalian. Nah, di bank syariah itu sekalian, pendapatan bank itu ada yang disebut dengan margin, ya. Margin keuntungan itu adalah yang diperoleh dari transaksi jual beli, murabahah, salam, dan bisnis. Tapi yang disebut dengan ujrah, sekalian, ya. Ujrah itu adalah pendapatan bank karena bank melakukan transaksi misalnya sewa menyewa. Ada yang transaksi pembiayaan bank syariah dengan akan bagi hasil, ya, atau dengan nisbah, maka bank mendapatkan bagi hasil. Nah, masing-masing terminologi ini, masing-masing istilah ini bukan hanya sekedar istilah, karena berbeda cara mendapatkannya dan bagaimana bank syariah bekerja dalam melaksanakan kerjasama dengan nasabah, ya. Baik, sekalian, mohon izin karena waktu jualan, ya. Ada beberapa slide ke belakang, ada sekitar 5 atau 6 slide ke belakang. Saya tidak akan menjelaskan dulu sekalian, karena di slide ini saya hanya ingin menyampaikan perbandingan, ya, apa yang tercantum di fatwa dan apa yang tercantum di PBG sebagai referensi Bapak Ibu sekalian. Bila mana Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih detail bagaimana transaksi pembiayaan, ya. Karena saya hanya nyumplik, saya hanya menutup saja, saya tidak ingin jelaskan, mohon izin supaya waktunya lebih cepat. Saya ada sekitar 5 slide ke belakang, saya skip, ya. Nanti Ibu sekalian bisa baca di rumah sekalian. Jadi ini tentang murabahah, tentang istisna, kemudian tentang mudharabah, semuanya sama. Saya membandingkan antara fatwa dengan PBG. Kemudian juga ada musyarakah dan juga ada akad ijarah dan seterusnya. Ya, nanti Ibu sekalian bisa baca. Baik. Saya justru ingin bicara lebih detail Pak hari ini, bila mana waktu mencukupi nanti masuk ke masing-masing akad yang tadi saya sampaikan, ya. Baik, yang pertama adalah akad murabahah. Ibu sudah mengenal akad murabahah? Belum. Baik, nanti harus kenal. Ini akad favorit, ya. Ini akad favorit yang ada di bank syariah yang tadi saya sampaikan. Akad ini hari ini menguasai kurang lebih 75% dari seluruh akad yang ada di perbankan syariah. Apa itu murabahah? Murabahah itu adalah jual beli, ya. Jadi kalau saya tadi mengilustrasikan
saya menjual ini, ya, menjual minum air mineral ini. Ketika saya menjual ke ibu ini adalah 4.000. Menjual ke ibu, siapa? Ibu Yuni. Menjual ke ini adalah 10.000. Menjual Mas? Mas apa? Mas Reza. Saya jual 100.000. Boleh nggak? Boleh. Sepanjang saya dengan Mas Reza sepakat, dengan ibu juga sepakat, semua bisa terjadi. Ini yang namanya transaksi jual beli, ya, di mana ada kesepakatan atau ada dalam bahasa saya adalah antara minum masing-masing sepakat dan beda. Tapi apakah sederhana itu? Tidak. Ini adalah ilustrasi sederhana yang disebut dengan akad jual beli, bahwa setiap barang selama barang ini adalah barang yang secara esensi atau secara halal bisa dibiayai melalui akad murabah. Nah, Bapak sekalian, apa kira-kira transaksi murabah itu seperti apa yang ada di bangsa? Ya, jadi kalau kita bicarakan murabah sekalian, adalah transaksi di mana bank, ya, bukan hanya saja seperti di bank akan menyediakan dana, tapi di bank syariah menyediakan barang, ya, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana bank harus menyatakan berapa besar, harus menginformasikan berapa besar harga produk barang itu dan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Nah, jadi kalau saya dengan contoh, harga ini saya jual ke ibu datang dari 4.000. Saya bilang, bu, harga awal barang itu adalah 2.000. Saya akan jual ke ibu adalah 4.000. Maka saya akan mendapat keuntungan sebesar 2.000. Nah, setelah itu saya berangkat syahrum. Itu adalah lebih sekali, kan? Yang disebut dengan keuntungan dalam bentuk akad murabah, ya. Nah, bagus sekali, ya. Ketika kita bicara akad ini terkesan sederhana, terkesan mudah, ya, karena hanya jual beli, di mana bank sebagai penjual, di mana nasabah sebagai pembeli. Tapi saya tadi sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian, inilah fungsi, inilah tugas Bapak Ibu sekalian sebagai parlamentaris yang dihormati, yang juga harus turut serta menjaga marwah syariah transition, harus menjaga yang disebut dengan syariah compliance. Kenapa? Karena kalau kemudian syariah compliance tidak dipenuhi, maka bohong bahwa itu sebagai transaksi syariah. Apabila itu transaksi konvensional, tadi pertanyaan bisa ditutup. Nah, untuk itu Bapak sekalian, walaupun transaksi sederhana, saya berharap Bapak saudara bisa mengerti dan bisa paham dengan baik. Nah, bagaimana transaksi sekalian? Ya, kalau kita bicara tentang syarat jual beli dengan akad murabah ini, kalau kita bicara akad jual beli, maka apa yang akan dijual barangnya itu sudah ada, betul? Ketika saya menjual minum ini, maka minum itu sudah terwujud dulu, sudah jadi milik saya. Dulu saya akan jual. Kemudian, bagaimana cara membayarnya? Nah, karena kita bicara perbankan, maka perbankan bisa memberikan toleransi pembayaran yang secara cash atau secara tangguh atau cicilan. Nah, namanya pembayaran tentu dengan cicilan, bukan secara cash. Jadi bank membeli rumah hari ini, dijual kepada ibu, dicicil katakan selama 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun. Nah, bagaimana fatwanya? Ya, fatwa nomor 4 tahun 2000 ini tentang murabah sekalian. Maka bank atau lembaga keuangan syariah, ya, membeli barang yang diperlukan oleh nasabah untuk antar nama nasabah. Jadi kalau ada orang datang ke bank beli rumah, maka sesungguhnya bank itu harus menyediakan rumah yang terjadi. Bank harus menyediakan rumah tersebut dengan membeli dalam tanda kutip kepada developer. Walaupun nanti saya ada pertanyaan, oh betul Pak, bank saya yang membeli? Ya, setelah transaksi pembiayaan, ya, tapi secara transaksi akad dan legal nanti saya jelaskan secara apa? Secara transaksi, ya. Kemudian bank atau lembaga keuangan syariah menjual barangnya kepada nasabah, tadi saya sampaikan, ya, kepada nasabah dalam bank untuk membeli barangnya. Kemudian bank atau lembaga syariah memberitahukan, nah ini prinsip saya Bapak sekalian, memberitahukan secara jujur harga pokok atas barang tersebut dan berapa nanti margin yang akan diperoleh berikut dengan biaya-biaya yang ada. Nah, pertanyaannya, apakah betul bank syariah itu setiap ada orang yang datang beli rumah, datang beli mobil, bank syariah sudah punya rumah atau mobilnya? Belum, karena bank bukan developer.
Bank bukan dealer. Nah, disinilah uniknya bank syariah. Maka bank syariah boleh mewakilkan kepada nasabah tersebut untuk datang ke developer sendiri, untuk datang ke dealer sendiri, memilih barang yang ingin dibeli. Ini berusaha hanya memilih, bukan membeli. Ya. Jadi kalau Mas Tiko datang ke saya, Pak Budi, saya mau beli rumah. Di mana Mas? Paling mahal di Bogor di mana? Betul? Sumarekon. Kalau nggak lain. Kalau bilang, oke, 2 miliar. Mas Tiko bilang, Pak Budi, saya mau beli rumah di Sumarekon harganya 2 miliar. Mestinya saya bilang, oke Mas Tiko, sudah punya rumahnya, ya. Tapi belum cocok sama Mas Tiko, betul? Kan Mas Tiko bilang, Pak Budi, walaupun rumahnya sama-sama 2 miliar, saya pengen rumah saya itu nilainya 10. Wah, saya bilang begitu. Kamar mandinya 4, istrinya itu dulu, jatuh. Kamar mandinya 4 berarti istrinya 4 masalah. Kemudian dapurnya 2 masalah. Menghadap ke mana? Ya, warna catnya apa misalnya? Silakan. Karena itu tentunya sesuai dengan selera dari pembeli. Nah, untuk itu saya sebagai bank boleh mewakilkan. Baik Mas Tiko, kalau itu Anda silakan. Anda yang beli rumahnya, silakan di Sumarekon, mau di pojok mana, mau di jalan apa, mau catnya apa, di biaya berapa silakan. Dengan harga yang tentunya ada, akan pilih sesuai dengan kesepakatan. Itu yang disebut dengan murabahah yang diwakilkan. Atau nanti dalam bahasa syariah disebut dengan wakalah. Sampai di sini sampai itu maksudnya, karena keterbatasan bank yang tentunya tidak bisa mengadakan barang langsung. Karena bank bukan dealer, bank bukan developer, maka intinya bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk memilih barangnya. Sampai di sini paham misalnya? Ini prinsip asal, prinsip dasar, ya. Baik. Nah, kita bicara tentang murabahah. Saya membandingkan apa sih dengan kredit di bank konten. Kalau murabahah di bank syariah, maka bank menyediakan barang, kan? Bank menyediakan barang, artinya bank bukan menyediakan uang seperti di bank konvensional. Sehingga kalau di bank konvensional karena uang yang disediakan bank mengenakan yang disebut dengan bunga, kalau di bank syariah karena itu disebut barang, maka bank akan mengenakan margin atau keuntungan. Ya, semoga sampai di sini Bapak Ibu sudah paham tentang apa sih bedanya prinsip murabahah dengan kredit di bank konvensional. Baik, nah tadi saya cerita bank syariah karena keterbatasan tadi, maka mewakilkan kepada nasabahnya memilih barang. Disebut dengan murabahah diwakilkan. Nah, bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya adalah, ya, ketika ada orang datang kepada bank untuk membeli rumah atau mobil, maka pada prinsipnya pengadaan barang tetap dilakukan oleh bank, ya, karena sebagai tanggung jawab dari bank. Tapi bank belum bisa mewakilkan kepada nasabah, ya, untuk memilih barangnya, untuk memesan barangnya. Nah, dari sini yang harus dipahami secara syariah prinsipal adalah bahwa bank tetap sebagai pemilik barang awal, karena nasabah sesungguhnya dalam hal ini hanya sebatas mencari barang saja, ataupun dalam hal ini kita harus sampaikan bahwa barang secara prinsip tetap milik dari lembaga keuangan syariah atau bank. Jadi kalau dari Mas Tiko mencari rumah di Sumarekon misalnya, sesungguhnya Mas Tiko yang pesan hanya milik rumahnya, tapi secara prinsip rumah itu tetap milik bank yang akan dijual kepada Mas Tiko di kemudian hari nanti. Ini transaksi secara simpel Bapak sekalian, ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang alur, ya, alur proses? Ini yang seringkali, mohon maaf kalau boleh saya minta perhatian, ini yang seringkali harus juga salah. Karena kalau salah jadi akad syariah batal demi syariah. Dan saya akan pastikan itu syarat dan syarat batal. Saya mohon maaf sekalian, saya karena praktisi syariah, saya pernah membatalkan akad yang sudah dibuat oleh notaris. Bayangkan. Kalau saya tidak punya kuasa apa, tapi saya sampaikan lagi oleh notaris tidak syah secara syariah. Ini contoh yang saya sampaikan. Maka mohon kalau boleh perhatian dengan baik apa yang saya ilustrasikan. Ya. Ini akan simpel, akan perubahan yang lebih banyak, tapi oleh sebagian orang digampangkan, dianggap remeh. Padahal secara prinsip syariah ada hal yang sangat prinsip dengan disebut dengan syariah compliant atau ketaatan terhadap
syarat-syarat dan rukun dalam syariah itu sendiri. Jadi Bapak sekalian, kalau ada orang datang ke bank ingin bertransaksi katakanlah membeli rumah misalnya atau membeli apartemen, ya, maka kemudian banknya datang, ya, kepada nasabah, ya, berdiskusi, nasabah, Anda tuh dibelikan barangnya atau membeli barangnya? Kejadian ini Bapak sekalian, ya, maka nasabah selalu ingin, Pak, Bu, saya ingin milih barangnya sendiri. Saya ingin milih rumahnya di mana? Tadi Mas Dewa bilang, aku beli saya di Sumarekon. Mungkin ibu milih di Pondok Indah, Kalimantan misalnya, atau di mana lagi misalnya. Atau misalnya beli mobil, saya pengennya adalah BMW. BMW yang mana apa? Warna merah cabai, yang pintunya 3 di mana lagi? Atau pintunya 1 misalnya. Itu adalah hal-hal yang spesifik yang diminta oleh nasabah. Nah, dengan demikian, maka bank boleh mewakilkan kepada nasabah. Saya dari sini cerita dulu sekalian, bisa ya ikutinnya. Nah, ketika nasabah datang ke bank dengan menyampaikan niat untuk membeli barang tadi, maka bank bilang, Pak, Bu, kapan Bapak membeli barang dan kapan Bapak berjual beli dengan kami dengan bank? Oh, Pak, saya belum punya barangnya, saya harus tanya dulu. Oh, silakan, ya. Kalau di negara lain sekalian, ya, di negara lain seperti contohnya di Malaysia, contohnya di Uni Emirat Arab atau di Dubai, orang datang ke bank untuk membeli barang dalam bentuk rumah atau mobil, bisa jadi datangnya hari ini, beli rumahnya 6 bulan yang akan datang, bisa jadi 4 bulan yang akan datang, atau bisa jadi minggu depan yang akan datang lagi untuk rumah bapak. Pertanyaan saya, kalau di Indonesia misalnya, kira-kira hal ini akan menjadi hal yang mudah atau tidak? Orang datang pada bangku, hanya, saya ingin pesan barang, beli rumahnya nanti. Kira-kira mau nggak? Di Indonesia orang ribet, di Indonesia orangnya kalau boleh saya bilang penuh dengan apa ya? Tata ketentuan, tapi juga tidak mau ribet, tidak mau apa, tidak mau rekor. Apalagi bank itu mensyaratkan misalnya datang ke bank itu kalau sudah harus nonton istri atau saya 3 Pak, nanti 3 bulan sudah datang ke bank Pak, padahal kita pesan barang kasusnya 3 bulan lagi, maka repot, ya. Nah, karena di Indonesia sekarang, di Indonesia ini karena ingin menyederhanakan transaksi, seringkali akad wakalah ini atau penandatanganan akad yang mewakilkan ini di Indonesia ini ditandatangannya bersamaan. Karena apa? Nasabahnya harus datang berulang kali, apalagi harus bayar notar berulang kali juga, Bu. Hari bayar untuk wakalah, minggu depan lagi atau sebulan lagi datang untuk akad berulang. Indonesia nggak ada nomor itu. Makanya Indonesia biasa, banknya itu sudah datangnya sekali saja nanti tanggal berapa, ketika Anda sudah punya rumah yang akan dibeli, datang pada kami untuk akad murabah. Itu bedanya dengan praktek murabah di luar negeri bersekali. Saya pernah pengalaman waktu di Dubai, saya datang ke bank. Nasabah mau beli apartemen, ternyata dia belum pernah milih apartemen di mana. Jadi dia bilang kepada bank, Pak, kami akan datang lagi ya, nanti untuk berada murabah kurang lebih 3 bulan yang akan datang. Jadi hari ini mereka hanya akan wakalah saja, ya. Apalagi kalau di luar sana, suami istri kalau tanda tangan sendiri, Bu, atau tanda tangan istri. Jadi dalam 3-4 tempat ada masalah. Nah, lalu sekalian, karena di Indonesia ini prakteknya kita memudahkan proses ya pelayanan kepada nasabah, tapi ini sering pula yang menjadi hal yang dilanggar oleh bank, termasuk oleh mitra dalam oleh teman-teman korporasi. Apa yang dilanggar ketika wakalah ini ditandatangannya bersamaan? Padahal secara prinsip wakalah harus ditandatangani sebelumnya. Karena apa? Setelah akad wakalah ini mestinya baru transaksi yang lain, ya. Oke, poin sekalian, kalau dilihat urutan ini, ya, dilihat urutan ini sekalian, maka misalnya bisa lihat, ya, ketika nasabah pertama kali datang ke bank, maka nasabah ya dengan bank berakad wakalah di nomor 2. Di mana kemudian bank, apabila sudah melihat nomor 3,
maka nasabah akan memilih barangnya, memesan barangnya, ya. Kemudian bank mentransfer dananya kepada developer atau kepada dealer, baru kemudian yang terakhir adalah akad murabahah, yaitu nomor 5. Kira-kira untuk sekalian, kalau urut-urutan seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa paham? Artinya, nomor 2, sesungguhnya bisa ditandatangani jauh-jauh hari sebelumnya. Bisa seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya. Nah, masalahnya Bapak sekalian, kenapa tadi saya mohon perhatian Bapak sekalian, di Indonesia ini hampir seluruh perangkat di perbankan akad nomor 2 dan nomor 5 ini ditandatangannya bersamaan pada hari yang sama. Karena apa? Karena nasabahnya manja, nggak mau datang balik-balik ke bank. Apalagi kalau manja istrinya, Bu. Tadi saya bilang, istrinya satu nggak masalah. Kalau istrinya 2, yang satu nggak mau datang, nggak ada tanda tangan. Notarisnya marah-marah, padahal sudah datang, udah buang waktu. Ya, itu yang kayak. Nah, baru sekalian, notaris punya peran besar untuk menjaga agar transaksi ini tetap sesuai dengan syariat atau dengan syariat. Bagaimana caranya? Walaupun tanda tangan akad wakaf atau murabahah nomor 2 dan nomor 5 bersamaan, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian kapan ditandatangani? Ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian sering salah, dan bahkan saya pernah membatalkan akad dari notaris. Artinya saya dalam transaksi. Ada yang tahu jawaban Ibu? Apa? Pada hari yang sama, jam 10, ya, Bapak Ibu sekalian datang ke bank saya untuk akad murabahah dengan seseorang, dengan istrinya. Notaris, Bapak Ibu sekalian notaris, jam 10 memimpin rapat, memimpin akad, ya, atas transaksi itu. Sementara harus ada transaksi akad murabahah dan akad murabahah. Kira-kira menurut Bapak Ibu tanda tangan saudara, supaya terpenuhi sekalian pembayaran. Ya, Ibu, ya, jangan dibedain, Masya Allah, betul. Ini adalah akal-akalan manusia yang semoga Allah mudahkan, Allah bisa berikan keringanan, kita bisa memenuhi akal syariat. Betul Ibu. Jangannya kita bedakan, walaupun barangkali hanya 10 menit. Tapi, yang paling penting adalah urut-urutannya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga syarat dan rukun murabahahnya terpenuhi. Jadi tadi Bu, mohon maaf saya tadi cerita bahwa saya pernah membatalkan akad murabahah dan notaris. Saya minta akad besok lagi. Karena tadi saya bilang waktu saya cek, Bu, akad murabahah dan notaris tanda apa? Bersamaan Bu, di sebelah dalam satu meja. Jadi Bu nggak pernah tahu akad murabahah dan notaris enggak, tanda murabahah. Bagaimana saya bisa meyakini bahwa akad wakaf tanda lebih dulu, sementara akad murabahah belakangan? Nah, apa yang Ibu sampaikan itu? Ibu Nur dari saya ingin membawa coklat. Ini kalau bisa saya kasih coklat sama. Coba coklat tadi. Baik Bu Nur, apa yang disebut Bu Nur betul? Jadi ini mohon maaf sekalian, saya mungkin ngajarin semoga saya diampuni Allah ya. Karena praktek ini juga tidak lazim sebetulnya kalau di negara lain. Tapi demi memenuhi kaidah di Indonesia, ya, demi memenuhi keinginan nasabah supaya nasabah juga masih bertransaksi dengan baik, dan juga demi Bapak Ibu sekalian sebagai notaris tetap bisa memenuhi kaidah syariat dengan baik, maka ini wajib bisa diikuti dengan baik. Kenapa? Bukan cuma saya, Bank Indonesia dan OJK bersama-sama. Kalau tanya kepada bank tidak bisa jawab kapan makalah dan berdatangan, itu bisa akan beramanya batal, suruh diulang. Jadi ini hal sepele, mungkin buat sebagian Bapak Ibu sekalian adalah hal remeh, tapi mohon bisa dipahami, bisa diingat bahwa antara akad wakaf dan murabahah harus dilakukan dengan sequence waktu yang berbeda. Gimana caranya? Nah, jangan sedih ya, jangan sedih. Semoga ini tips yang baik karena saya sudah praktekkan. Saya minta Bu Notaris, Pak Notaris baca dulu akad wakalannya. Ayo berangkat bareng-bareng. Misalnya persis jam 10, ya, difoto Bu, difoto jam 10 semua pihak tanda tangan untuk akad wakalah. Selesai kata sebelum kemudian difoto lagi, jepret katakanlah akad murabahah. Jadi semoga di antara kita semua ini sudah memenuhi minimal syarat dan rukunnya untuk memenuhi akad murabahah. Sudah disebutkan sekalian? Silakan Pak. Masya Allah. Semua pertanyaan berat-berat Pak. Kalau berat saja enggak.
menarik Pak, masalah murabahah ya. Ini Bapak pengalaman di luar negara. Di Indonesia ini kan murabahah yang saya amati itu kadang-kadang oke, orang oke lah gitu ya. Nah orang di rumah bukan lagi developer Pak. Orang di rumah ya rumah biasa. Misalnya saya beli rumah dijual ya, saya lihat. Nah di situ saya kasih DP juga dengan yang membeli penjualnya itu. Apakah ini masuk dalam artian ya, melanggar karena sudah DP dengan supplier dulu dengan penjual seperti yang seharusnya kan bank yang masih DP kan? Baik, Pak Heru, ini pertanyaan yang menarik ya dengan pemaparan dan juga praktek yang sering terjadi ya. Jadi ketika orang datang kepada developer atau dari contohnya Pak Heru mau bertransaksi langsung dengan orang yang menjual ya, seringkali ada salah paham terkait dengan akad murabahah ini. Kalau Bapak Ibu dengan melaporkan ada masalah nggak? Nggak ada masalah. UDP berapa nggak silakan. Kalau saya konvensional tinggal bayar selesai, betul? Di bank saya nggak boleh. Pertanyaan Pak Heru menarik. Kalau kemudian ada yang namanya DP atau tanda janji, bagaimana hukumnya? Nah, di dalam transaksi murabahah sekalian, ya, kalau DP ataupun tanda uang muka atau apapun namanya, kalau itu sudah diakui sebagai bagian dari jual beli antara Anda, antara bapak-bapak sebagai pembeli dengan pihak penjual sumber atau developer, maka transaksi itu tidak boleh lagi ya digunakan akad murabahah. Karena apa? Akad murabahah tidak boleh untuk transaksi jual beli yang sudah terjadi. Sampai di sini paham maksud saya? Jadi bagi orang yang sudah mungkin Mas Tito ya atau Pak Heru dari DP kepada katakanlah kepada developer, kalau DP itu dianggap sebagai bagian dari jual beli, maka sudah tidak boleh lagi menggunakan akad murabahah karena sudah terjadi jual beli yang sesungguhnya. Nah, bagaimana cara jual beli? Nah, ini juga tips bagus sekali. Kalau di luar negeri sana, ya, kalau pengalaman saya studi balik ke Dubai, ya, ke Malaysia, tidak mengenal uang yang menjadi dari murabahah. Kenapa? Murabahah di luar negeri itu dibayar 100% oleh bank. Oke? Di luar negeri, misalnya di Malaysia, ya, sudah yang saya datang atau di Dubai, itu bank membayarkan 100% atas setiap barang yang dibeli oleh nasabah. Mau beli mobil harga 2 miliar, bayar 2 miliar. Beli rumah harga 2 miliar akan dibayarkan 5 miliar. Nah, di Indonesia ini kita hari ini secara faktual berhadapan terlepas dari Pak Heru bilang adalah ada yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan BP. Sesuai ketentuan OJK sendiri, di dalam ketentuan OJK ada yang namanya loan to value atau uang muka. Ya, di mana bank syariah pada akhirnya pun harus mengikuti ketentuan ini. Apa artinya? Nasabah boleh, ya, nasabah boleh ada uang muka, tapi uang muka murabahah, bukan uang muka pembelian barang. Bedakan di sini, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin memberikan tanda janji pada developer atau pada dealer supaya mobilnya tidak dijual ke orang lain, kan itu Pak ya, atau rumahnya dijual ke orang lain, silakan. Tapi jangan itu masuk dalam transaksi jual beli. Anggap saja itu adalah suatu terpisah. Tapi kalau kemudian ini akan dihitung, ini yang tadi salah, karena kan menggunakan transaksi jual beli sendiri. Pak Budi, saya tidak punya uang lagi Pak. Saya datang ke developer harus membayar katakanlah misalnya harga rumah 1 miliar, saya sudah 1 juta misalnya. Saya tidak punya uang lagi Pak, 1 juta yang lain. Karena itu sudah jadi bagian dari. Nah, lagi-lagi Pak, ini masalah trik ya. Tapi saya mengajari dengan nangis saya Pak, karena ini praktek yang nggak benar Pak. Kenapa sih nggak benar? Karena di Indonesia kita jadi Pak. Di luar negeri tidak ada kasus seperti ini. Di Indonesia ini mau tidak mau, kalau memang developer minta yang namanya DP untuk ada tadi, untuk EV, maka kita sering kali bayar itu. Nah, saya masih saya pernah diskusi dengan teman-teman dari BSS Persubangan Dewan kami, boleh sepanjang kwitansinya jangan pernah ditanggali dengan tanggal yang lebih dulu dari tanggal murabahah. Atau bahkan tanpa kwitansi sekalipun, sehingga transaksi itu betul-betul transaksi yang tidak ada hubungannya dengan murabahah. Ini sebetulnya saya yang dalam ini menangis Pak Heru, yang prakteknya di Indonesia Pak.
Dan Bapak kalau tanya orang lain belum bisa jawab, kalau belum pernah punya pengalaman seperti saya di dalam memang ini harus tidak seperti ini. Kalau ditanya teman-teman yang lain, kalau tidak tahu masalah kecil yang jawab, susah. Tapi di Indonesia lagi yang sekalian, kita ini berhadapan dengan nasabah-nasabah yang macam. Kita mau usul dengan semua, kata developer gitu kan, terus sudah ingat, rumah punya saya, gitu kan. Kalau di luar negeri, saya beli rumah itu, mau dibantuin apa, bayarin apa, developernya nggak masalah. Sekarang sudah ada akad, pun tidak ada uang ₹1, ₹1 kalau atau ₹1 di Malaysia. Kenapa? Akad untuk mereka sudah sangat penting secara legal binding, ya. Mungkin untuk sekarang ini. Gimana Bu? Justru malah belajar sama saya. Ya, udah biasa belum pernah. Ya, alhamdulillah, udah biasa sudah saya. Tapi ini prinsipnya adalah yang penting tidak terjadi jual beli, ya, yang secara sah dibuktikan sebelum adanya akad murabahah. Dan contohnya Pak Harun adalah ketika Pak Harun membeli rumah kepada seseorang, Pak Harun memberikan DP, Pak Harun bilang itu adalah jual beli, ya maka Pak Harun tidak boleh mengajukan pembelian murabahah kepada Pak. Tapi kalau Bapak bilang Pak, DP yang pada diberi kepada penjual itu hanya semacam apa ya, itu ada dari Bapak, tapi tidak bagian dari pembelian, silakan. Dan berarti murabahnya 100%, ya? Yes. Atau DP itu dikembalikan ketika nanti murabahah transfer 100%. Boleh, betul. Itu juga benar. Cuma hari ini Pak, ada nggak orang yang kembali murabahkan? Hari ini kadang-kadang, kok apa aku dibalikin lagi? Ya? Yes. Ya, betul. Ya, justru itu Bu, justru karena tidak maunya itu di saya bilang, maka Ibu harus bernegosiasi untuk jangan ada kwitansi di tangan. Ada tanggal kwitansi. Kalau tanggal kwitansinya lebih dulu dari murabahah, berarti transaksi jual beli sudah terjadi, tidak boleh ada murabahah. Ya, tapi sudah terjadi dari Pak. Yang paling penting sebelumnya, developer tidak peduli Pak, sumber dana dari mana, betul? Ya. Sumber dananya dari mana, yang penting sumber dananya adalah dari bank, kalau dari sistem ini. Tapi yang paling penting adalah transaksi murabahah harus dilakukan sebelum akad jual beli itu paling penting. Namanya kalau dulu kami di bank seperti itu Pak, kali ini kwitansinya kalau bisa sekali tanggal bisa dengan tanggal murabahah. Tapi dulu transaksi yang kalau saya habis Pak, nggak perlu dibayar 100% kalau bisa, ya. Baik. Baik sekalian, ini adalah akad murabahah, ya. Kemudian ada fakta potongan, bila mana terjadi potongan untuk diskon, baik itu diskon untuk nasabah, diskon untuk nasabah bila mana nasabah mengembalikan pembiayaan kepada nasabah lebih cepat, ya. Ada fakta-fakta yang berbeda dan berbeda. Nah, tadi yang disebut uang muka, ya. Jadi bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka sesuai dengan fakta pembuktian nomor 13 sekali, ya. Kemudian harus dibayarkan dengan nasabah kepada bank bukan menerima pasar. Ini yang bicara fakta bukan saya sekali. Ini transaksi yang real sebetulnya, ya. Makanya tadi disebutkan Pak Harun seperti itu, ya. Lalu contoh perhitungan harus sekalian. Contoh perhitungan murabahah, ya. Ini ada nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan karena beli mobil, mobilnya hanya 160 juta, ya. Mobil yang murah Mas, mungkin Ayla lah, ya. 160 juta, ya. Kemudian harga barang ada diskon 16 juta, maka sesungguhnya barang itu adalah 124 juta. Kemudian ada biaya lain sebesar 66 juta, kemudian harga barang adalah 150 juta. Nah, sesuai ketentuan di perbankan Indonesia ada namanya loan to value, maka bank boleh mengenakan uang muka sebesar 30 juta, ya. Kemudian bank mengenakan keuntungan setara 20%. Ingat, ini bukan masalah bunga, tapi setara menghitung keuntungan yang diperoleh. Sehingga dari hasil perhitungan, ya, bagaimana bank menghitung hutang murabahah? Nah, ini yang nanti akan Ibu tulis di dalam akadnya, ya. Bahwa harga barang adalah 150 juta rupiah. Uang muka nasabah adalah 30 juta rupiah. Maka sebenarnya adalah biaya apa pada sebesar 120 juta. Sementara bank berharap ada keuntungan atau margin sebesar 25,2 juta,
maka fasilitas murabahan yang kami gunakan tulis di di akad ya, yang kami gunakan adalah ada harga beli sebesar 2.000, margin keuntungan 25,2, sehingga harga jual bank adalah 175,2. Di mana ada uang muka sebesar 30, maka hutang murabah yang sesungguhnya adalah sebesar 175,2 dikurangi uang muka sebesar 30 sebesar 145,2. Nah, hutang murabah ini yang disepakati akan dicicil misalnya selama sekian tahun. Nah, contoh yang saya berikan di sini sederhana saja, akan dicicil selama setahun. Jadi 145,2 akan dibagi 12, maka tiap bulan akan dibayar sebesar 12,1. Ya, ini adalah hutang murabahannya. Ya, nah, ini kurang lebih contoh misalnya. Ini jadwal angsuran yang dari bank. Nah, saya ingin sampaikan sekalian, ya, jadwal angsuran ini sebetulnya hanya sebagai domainnya bank. Nasabah belum tahu kan? Secara prinsip, nasabah nggak perlu tahu apa-apa. Ada hitung-hitungan di dalam bank saja. Bagaimana bank membukukan, ya, berapa besar untuk porsi pokok dan porsi marginnya. Tapi bagi nasabah sesungguhnya, dia cukup tahu bahwa dia punya hutang murabahan sebesar 145,2, ya. Nasabah tidak perlu tahu sebetulnya di sisi bank itu seperti apa. Dan namun ini perlu sekalian, bila mana suatu saat misalnya nasabah yang melunasi, nasabahnya punya uang dan di tengah jalan, nasabah tiba-tiba di bulan pertama yang melunasi, ya. Pertanyaannya, ketika nasabah akan melunasi di tengah jalan, ya, dari utang 145 ini, kira-kira nasabah harus bayar berapa? Ada yang tahu? Hutang murabahannya 145,2. Nasabah sampai bulan kelima baru mengangsur, ya, sebesar 10 juta kali 5 ditambah 2,1 kali 5, sehingga hutang murabahnya berapa? Yang harus dilunasi adalah berapa? Yang harus dilunasi adalah sisa seluruhnya, ya, sisa seluruh hutang murabahan, sehingga nasabah harus melunasi 70 juta plus dengan seluruh porsi margin. Nah, ini yang disebut dengan murabahan yang sesungguhnya. Tapi pertanyaannya, bila mana itu terjadi, lagi-lagi di Indonesia, menarik nggak ya pada nasabah? Bagus sekali. Nasabah akan bilang, wah, bangsa yang zolim, bangsa yang tidak fair, masa sisa utangnya harus dibayar semua. Padahal kalau di secara konstruksi tentang akad murabahan ada pakan ini, kalau saya tak bisa akan lebih paham mengajar tentang akan secara detail. Itulah esensi murabahan yang harus dibayar dengan sisanya 144 dikurangi dari apa sudah dibahas dulu. Tapi tadi saya sampaikan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, bank boleh memberikan diskon, ya. Diskon atas apa? Bisa jadi diskon atas margin atau atas pokok. Tapi rasanya susah kalau bank memberikan diskon atas pokok, maka biasanya atas margin. Jadi atas sisa pelunasan yang terjadi sekalian, bisa jadi nasabah yang mestinya bayar 70 juta plus, ya, 14,7 sisa dari 12,1, ya, dikalikan sisa tenornya, biasanya bank hanya akan mengenakan, ya, atas pembayaran margin bulan berjalan plus 1 kali margin untuk biaya administrasi, ya, untuk proses penyelesaian murabahan. Jadi sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian perbandingkan dengan di bank konvensional untuk kredit pemilikan rumah, maka inilah keindahan bank syariah dengan murabahannya. Kalau bank konven melunasi dipercepat, Bapak Ibu sekalian nanti kena denda. Tapi kalau di bank syariah, malah bank syariah memberikan diskon atau ongkos, ya, atau memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan pembayaran. This is the beauty of syariah, ya. Jadi Bapak sekalian sebagai para notaris, ayo ikut menjual produk bank syariah sebagai salah satu produk yang indah, produk yang sangat fair, produk yang sangat adil satu sama lain, ya. Baik Bapak sekalian, ini tentang murabaha. Nah, tentang jaminan. Nah, ini juga menarik sekalian, ya.
Kalau kita bicara jaminan, fakta dasar kita sesungguhnya menyatakan hampir seluruh pembiayaan di Bank Syariah Indonesia ini tidak memerlukan jaminan. Baik fatwa dasarnya. Kenapa? Fatwanya bicara khusus untuk Murabahah bahwa bank hanya boleh meminta jaminan, ya. Bank tidak mewajibkan ada jaminan. Jadi pertanyaannya, apakah ada bank Indonesia yang tidak punya jaminan? Tidak ada, ya. Karena bank Indonesia pun, ya, bank Indonesia pun harus tunduk dan patuh kepada ketentuan regulator dalam undang-undang OJK yang meminta adanya jaminan untuk sebagian pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Sehingga tentunya bank syariah pun pada akhirnya meminta jaminan yang pada akhirnya bukan saja meminta, pun akhirnya mewajibkan adanya jaminan. Tapi kalau tanya baik faktanya menyatakan bahwa bank hanya boleh meminta, bukan mewajibkan ada jaminan, termasuk untuk Murabahah, ya. Baik, jadi kalau kita menjelaskan dasar panggilan pasal saudara, ya, ini juga ada fakta 47 tahun 2005, ya, bahwa bank syariah boleh melakukan penyelesaian Murabahah dengan berbagai cara, ya, tentunya dengan proses yang hampir sama dengan bank konver, ya, kalau bisa baca lebih detail, ya, dengan menjual objek Murabahannya, apabila penjualan lebih banyak nanti dikembalikan dan seterusnya, ya. Tapi kalau kemudian masih kurang, maka kemudian nasabah harus memenuhi kewajiban pembayaran atas sisanya, ya. Baik, kalau nasabah yang bermasalah pun, nah ini di Indonesia kalau sekalian, ya, kalau nasabah yang bermasalah, tentunya kadang kita bicara Murabahah, kalau ingin, ya, ingin ada proses penyelamatan yang bermasalah, maka Bapak Ibu sekalian juga sebagai notaris harus mengingatkan kepada bank hanya boleh dilakukan dengan rescheduling saja untuk Murabahah. Atau pun Murabahah mau di restructuring menggunakan akad yang lain silakan. Tapi kalau belum tetap Murabahah, maka hanya boleh rescheduling atau menambah jangka waktu saja, ya. Tidak boleh ada hal yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang akad Murabahah ini kemudian kita akan akan perpanjang, kita akan berikan tambahan tempo atau tenor, maka tentunya tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, ya, sesuai dengan fakta. Kemudian bank tentunya tidak merugi, ya, karena bank juga harus memaintain sisa waktu yang harus diberikan, maka bank biasanya menggunakan biaya real. Nah, biaya real ini dibatalkan dulu sekalian, ya. Kalau saya pernah ke Malaysia, saya pernah ke Dubai, ya, pernah juga ke Pakistan, mereka tidak mengenal biaya real, dia tahu Indonesia yang saya tahu di sana. Kenapa? Biaya real ini betul-betul untuk kepentingan bank. Makanya OJK sangat concern biaya itu harus betul-betul bisa dibuktikan untuk apa saja kepentingannya. Jangan sampai biaya ini seperti tambahan Murabahah. Jadi misalnya untuk tambahan biaya servisi, biaya pengingatan kembali dengan notaris, biaya katakanlah untuk proses appraisal dan sebagainya itu boleh, ya. Dan tentunya sesuai dengan kesepakatan. Baik, terkait dengan denda, saya kira bisa saya baca kalau itu bisa denda ada pasal 17 bahwa di bank syariah itu ada denda, tapi denda sekali lagi di bank syariah bukan sebagai pendapatan bank, tapi hanya sebagai bagian, ya, dari proses untuk mengedukasi nasabah supaya bagi nasabah yang mampu bayar harus tetap bayar, ya. Kalau ada denda di bank syariah, maka bank syariah hanya boleh menggunakan untuk aktivitas kontrol hasil atau untuk aktivitas kebajikan saja, dana sosial, ya, seperti CSR atau bank nasional, penduduk kegiatan sosial yang di bank syariah. Baik, Ibu sekalian, tadi bicara Murabahah. Yang kedua saya bicara salam, tapi saya kasih saja, karena jelas salam ini transaksi yang juga sangat jarang di Indonesia, ya. Saya rasa tentang hari ini belum pernah menemukan teman-teman di perbankan yang menggunakan akad salam. Terakhir malam kemarin saya tahu waktu proses Idul Adha jual hewan kurban, malah ada satu lembaga secara nasional yang menggunakan akad salam ini ketika mengadakan hewan kurban. Tapi kalau perbankan teman-teman ini hampir jarang sekali menggunakan akad salam ini. Simpelnya akad salam ini seperti kalau sekalian pernah mengenal istilah sistem dicor, ya. Kalau mau sekali di Indramayu atau di Pantura, ya, atau orang beli padi, ya, satu sawah katakan 10 hektar belum panen harus dibeli di awal. Atau ada kebun durian sedang berbuah, itu sudah belum matang, katakan ada 1000
pohon langsung ditawar, katanya katakan sekian miliar. Itu dengan salam, ya, kurang lebih seperti itu. Makanya salam tadi harus sekalian, ini akad yang banyak dipergunakan untuk industri di bidang perkebunan dan pertanian. Pertanyaannya, apakah ada negara-negara lain yang melaksanakan? Ada, ya. Jadi dulu waktu saya di Dubai Islamic Bank itu ada red office di Afrika, ya. Di salah satu negara Afrika itu bahkan 80% menggunakan akad salam untuk memenuhi para petani di Afrika sana, ya. Akad salam itu sekalian secara transaksional, ya. Ini untuk kegiatan aktivitas di bidang pertanian dan perkebunan. Akadnya adalah hampir sama dengan murabaha, di mana ada jual beli barang, tapi bedanya adalah salam ini barangnya baru kemudian akan diperoleh, ya. Jadi beli tadi contoh beli durian, durian belum matang, baru akan diperoleh durian nanti 3 bulan lagi misalnya. Atau beli padi, padinya belum bisa panen, mungkin baru 2 bulan lagi nanti panen. Tapi pembayarannya langsung dilakukan sekaligus di awal, ya, untuk salam ini. Jadi transaksinya nggak begini sekarang, menurut contoh kalau di Indonesia berada, saya dulu pernah menginisiasi dengan Bulog, tapi kita jalan juga untuk mengenal padi dengan para koperasi. Ini gambar yang pernah saya inisiasi, waktu saya terlibat, ya, melakukan ini, tapi ternyata nggak jalan juga, karena tidak punya di Indonesia ini orang-orang yang pandai menilai, ya. Padi 1 hektar ini kan macam berapa sih? Atau katakanlah 1000 pohon durian ini kira-kira mendapatkan berapa ton durian nanti, sehingga potensi resiko sangat tinggi, ya. Tapi transaksi seperti itu sekalian, ya. Jadi kalau ada orang pesan barang kepada bank, akan bisa membiayai kepada nasabah atau nasabah, ya, yang memiliki barang kepada kepada kaum dan sebagainya, bank harus bisa secara paralel, ya. Ini transaksi salam. Nah, jadi transaksi salam tadi saya bagus sekalian bahwa ini beli barangnya belum jadi, tapi kita sudah bayar di awal seperti transaksi murabah, bayar tunai sekaligus, ya. Baik, yang kedua adalah istisna sekalian, ya. Istisna ini adalah transaksi jual beli juga, tapi ini lebih kepada transaksi untuk sesuatu barang yang melalui proses produksi atau proses pembangunan, ya. Nah, tadi tidak ada yang bertanya ke saya. Kalau ada orang pengen melakukan pembelian rumah, tapi rumahnya belum jadi, kira-kira boleh nggak menggunakan murabah? Tidak boleh, ya. Karena rumahnya belum jadi, ya, maka tidak boleh menggunakan murabah, kecuali yang dimurabahkan adalah bahan-bahan bangunannya. Nah, untuk pembangunan rumah yang dalam progres yang bertahap, maka bisa menggunakan akad istisna, ya. Akad istisna ini adalah akad di mana kedua belah pihak sepakat, ya, untuk mendapatkan barang di akhir kemudian, tapi pembayarannya dilakukan secara bertahap, ya. Jadi bedanya dengan murabaha, kalau murabaha akadnya barang sudah ada di depan, ya, jadi dibayar secara tanggal bercicilan. Kalau salam tadi saya sampaikan barang kemudian, ya, baru kemudian diperoleh ketika sudah berbuah atau sudah matang atau sudah panen sudah menguning dan sebagainya. Sama dengan istisna, ya. Ketika nanti rumahnya sudah selesai, ya, baru diserahkan, tapi pembayarannya atau pencairan pembayaran dari bank boleh dilakukan secara bertahap. Pas fondasi, pas pasang tiang, pas pasang atap dan seterusnya sampai misalnya serah terima kunci baru dilunasi. Ini menggunakan akad istisna. Nah, jadi bagus sekalian, kalau nanti ada nasabah datang ke bank, ya, meminta akad pembiayaan untuk KPR misalnya, tapi KPR adalah untuk rumah yang sedang dalam proses pembangunan, ya, itu maka harus menggunakan akad istisna, bukan murabah lagi, ya, atau cuma akad yang lain, bisa musyawarah atau MMQ dan sebagainya. Tapi maksud saya, kalau rumahnya belum jadi, jangan pernah menggunakan murabah, kecuali yang dijual belikan adalah bukan rumahnya, tapi misalnya bahan bangunannya, ya, karena harus ada objek, ya. Baik, skema transaksi sistem sekalian, transaksinya adalah ada masalah dengan bank untuk memesan barang, di barangnya yang akan diperoleh kali, tapi dibayar secara bertahap, ya. Nah, dalam hal ini bank boleh membiayai kedua belah pihak, baik membiayai kepada nasabah ataupun sekaligus membiayai kepada developer kalau memang diperlukan. Maka kalau perlu dilakukan, maka bank melakukan pembiayaan dengan
akad bisnisnya paralel, ya, dengan akad yang terpisah secara sama, ya. Baik sekalian, itu tadi adalah yang berbasis jual beli. Saya ingin sedikit masuk ke akad yang berbasis sewa menyewa atau ijarah, ya. Tadi saya sampaikan ijarah ada dua, ijarah itu sendiri dan ijarah mutahiyah ditamlik, ya. Apa bedanya saudara? Ya, apa bedanya ijarah dan ijarah mutahiyah ditamlik? Kalau ijarah hanya orang menyewa biasa, ya. Tapi kalau EBT, ijarah mutahiyah ditamlik adalah ketika ada opsi memiliki barang. Nah, jadi kalau saya menyewa rumah namanya Mas Riko, ya, Mas Riko, saya akan sewa rumah Anda selama 5 tahun. Tapi saya akan bilang, saya hanya nyewa ya. Jadi di 5 tahun kemudian rumah itu masih milik Pak Riko. Kenapa? Saya hanya nyewa. Otomatis kalau saya hanya nyewa, berarti tiap bulan saya akan bayar dari tentunya karena ada yang biasa saja. Jadi saya katakanlah sebulannya 2 juta misalnya atas nama Mas Riko ini selama 5 tahun. Tapi saya bilang Mas Riko, saya sesungguhnya ingin nyewa rumah Anda, tapi 5 tahun kemudian rumah ini menjadi milik saya. Apa artinya? Artinya saya menyewa, tapi sebenarnya dari biaya sewa itu sudah saya lakukan sekarang adalah melakukan perpindahan kepemilikan dari Mas Riko kepada saya, sehingga 5 tahun kemudian rumah itu menjadi milik saya. Otomatis biaya sewa saya akan lebih mahal atau lebih besar dibandingkan kalau saya menyewa biasa saja. Paham dari situ saya? Jadi kalau menyewa biasa itu disebut dengan ijarah, tapi kalau menyewa ada opsi perpindahan kepemilikan itu yang disebut dengan ijarah mutahiyah ditamlik. Nah, terus kalian ini menarik, ya? Ini menarik kenapa? Karena diperlukan ini seperti menjadi salah satu pembiayaan yang menjadi favorit karena bagi perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan yang ingin memiliki aset, tapi setelah pembiayaan itu asetnya ingin dimiliki oleh nasabah, maka aset itu seolah-olah dititipkan oleh nasabah kepada bank, karena akan dicatat di bukunya bank sebagai aktiva ijarah. Sehingga setelah masa pembiayaan, nasabah tidak membukukan pembiayaan itu sebagai aset, tapi hanya mencatat sebagai biaya sewa saja, ya. Nah, jadi IMBT ini sangat menarik sekali, ya. Kenapa? Karena bagi sebagian nasabah, terutama nasabah perusahaan yang sudah punya laporan audit, itu sangat menarik, ya. Kenapa? Karena seluruh biaya pembayaran pada bank yang dalam bentuk uang sewa itu, ya, tentunya diakui sebagai biaya, maka di dalam laporan laba rugi nasabah tentunya masuk sebagai biaya. Sehingga biaya nasabah semakin besar, tentunya kalau kita bicara secara keuntungan nasabah karena biaya semakin besar, maka tentunya mengurangi profit, ya, profit yang sering diperoleh, otomatis bayar pajaknya pun semakin kecil. Jadi kalau boleh saya cerita secara teknis, kalau saya tidak boleh menyampaikan secara vulgar di sini, ada namanya ekspor plus di sini dalam transaksi ijarah mutahiyah ditamlik, ya. Saya dulu di Permata sekalian pernah menjual akad IMBT ini dalam 1 tahun untuk pembiayaan alat berat 1,7 triliun sekalian. Karena sangat menarik, ya. Baik, ini transaksinya, jadi nasabah datang ke bank, kemudian ada akad pembiayaan ijarah, ya. Kemudian bank tentunya membeli barang yang diharapkan oleh nasabah untuk sewa. Kemudian ada terima barang pada nasabah untuk dipergunakan, tentunya ada akad sewa menyewa. Kemudian di akhir periode ada hibah, ya, atau jual beli. Tapi umumnya Indonesia ini memilih hibah karena kalau jual beli masih ada potensi kena pajak ganda, ya. Jadi beberapa perbankan memilih hibah untuk transaksi penyelesaian akad dari IMBT, ya. Ada pertanyaan misalnya? Pak Budi. Ya. Saya. Ya, silakan Bu. Yang pertama untuk IMBT ya Pak, ya. Kan kalau skemanya seperti ini kan artinya ketika notaris sudah mengangkatkan AJB di awal, nah itu bagaimana? Kan AJB itu? Kan biasanya kan kalau transaksinya ini ijarah sewa menyewa yang akhirnya nanti akan menjadi milik si penyewa. Nah biasanya pada saat akad di bank itu kita tanda AJB juga di awal gitu kan. Nah
Itu sama yang merubah. Bisa? Bu Nina nggak sih mau nambah yang merubah pertanyaan? Oh, boleh. Ada case itu kan banyak malahan pada saat memang biasanya dari pihak bank itu untuk menentukan plafon itu dipengaruhi juga sisanya jadi DP gitu ya. Kalau misalnya ada jaminan berapa persen dan sebagainya, dan di developer pun ada case memberikan kepada si buyer DP-nya bisa dicicil. Jadi ada dua unsur di situ. Nah itu kondisi akarnya seperti apa? Dan saya pernah ada case seperti itu. Kemudian saya protes sama bank ini. DP-nya ini kan dikeluarkan oleh developer kepada nasabah kan? Yang kata bapak tadi dalam rapat merubah nggak boleh lebih dulu gitu. Nah harusnya kita ganti akarnya bukan merubah, kita musyawarah gitu kan. Cuman bagian kekeh. Nah itu bagaimana menghadapinya seperti itu? Baik, makasih Bu Nina. Menarik kali benar. Baik, pertama adalah terkait yang DWT ya. Jadi kalau sekalian, Ibu Nina bertanya tentang kaidah hukum positif. Nanti Bang Mirza yang paham menjelaskan itu dan kalau Bang Mirza ya. Jadi di bank sekalian, ketika kita bicara dari pada prinsip, ya. Jadi kalau transaksi di sini adalah bank syariah, ya, seolah membelikan barang tersebut kepada nasabah untuk disewakan. Sesungguhnya dalam hukum positif itu pemilik barang tetap nasabah. Ya, kenapa? Contoh kejadian tadi sebelum dapat kejadian tadi. Dulu kami pernah membiayai pesawat, ya, pernah membiayai pesawat 3 bank di Indonesia, Bank Muamalat, Bank Permata, sama Bank Syariah Mandiri dengan 3 lokasi, ya, ada bilik, ada mobil dan sebagainya. Kami bentuk ketentuan bahwa yang boleh menjadi pemilik pesawat adalah perusahaan yang harus memiliki izin dari Departemen Perhubungan. Nah, artinya apa? Jelas-jelas bahwa yang boleh memiliki aset itu dari awal adalah nasabah. Nah, makanya bisa kita pahami nanti Bang saya sudah jelaskan dari prinsip hukumnya. Bank hanya menyatakan diakan bahwa selama masa pembiayaan adalah secara prinsip bahwa barangnya adalah milik bank. Jadi nanti dulu dengan dokumen legalnya. Nanti pasal dokumen itu dalam saya menjelaskan detail bahwa betul secara legal dokumen sudah dikirim dengan atas nama nasabah, apalagi mengikuti hukum positif. Misalnya seperti untuk pengikatan kepada bank ada bersatu untuk besar misalnya penghutang sebagainya harus atas nama dari pemilik yang bisa. Nah, itu dalam hal transaksi EPT ini. Artinya bank hanya menyatakan secara prinsip selama masa pembiayaan aset berupa tanah, berupa gedung, berupa pesawat adalah milik bank yang oleh bank akan dicatat di pembukuan di pembukuan bank yang aktif jalan. Sama saja Bu, seperti Ibu hari ini punya mobilnya masih ada sama orang lain, boleh kan? Boleh kan? Ibu tetap melaporkan itu sebagai aset Ibu, tapi di dalam STNK atau PKB mobil itu masih punya orang lain, boleh kan? Sama. Bank demikian, bank mencatat aset itu milik PTA, PTB, ya, secara aktual di dalam dokumen legalnya. Tapi bank tetap mengakui bahwa selama masa pembiayaan dijawab atau EPT ini bahwa barang tersebut adalah milik bank. Jadi secara prinsip sekali. Nah, pengalaman yang menarik adalah ketika nanti ada orang pajak, pasti ada orang begitu, ya. Pengalaman kami Bu, kalau sudah konsultasi dengan teman-teman dari Dirjen Pajak, karena bank mengakui sebagai prinsip pembiayaan saja, seperti murabahan pasti jual beli prinsip kamu. Kan kalau jual beli itu kan bank juga tidak punya dalam saya kata nama bank, tetap atas nama nasabah. Tapi secara prinsip jual beli dengan bank kepada nasabah. Jadi selama itu bukan secara prinsip dan akadnya jelas, banyak kita tahu teman-teman pajak juga memahami bahwa barang ini adalah tetap milik dari nasabah yang besar. Ya, itu terkait EPT masalah kepemilikan barang. Kedua masalah uang muka, tadi kemudian juga tanya harus sekali. Uang muka itu sudah disampaikan, ya. Uang muka itu khususnya di Indonesia ada fatwanya bahwa uang muka diperbolehkan. Bank meminta uang muka, sebagaimana bank juga punya ketentuan yang namanya loan to value, ya, bahwa untuk rumah misalnya 30%, untuk mobil 20% dan sebagainya. Nah, tapi kapan dibayarkan? Kalau kita bicara uang muka, itu uang siapa? Uang nasabah. Yang nasabah yang saya tahu, bukan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk uang muka, kemudian dicicil. Sama.
berarti bank sebetulnya memberikan pembiayaan 100% atas perubahan itu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan praktek di beberapa negara yang lain. Tapi kalau memang bank menyatakan bahwa 30% itu adalah memang uang muka, ya sebenarnya adalah uang muka dari uang nasabah sendiri. Masalah nasabahnya mau makan pinjam ke orang lain silahkan. Tapi bank tidak boleh memberikan kesempatan nasabah mencicil uang muka tersebut. Kenapa? Kalau demikian, berarti sesungguhnya nasabah tidak menyiapkan uang muka sama sekali, betul nggak? Seluruh uang nasabah sudah disiapkan oleh bank, ya 100%. Nah, kalau demikian sama seperti praktek murabah di beberapa negara yang pernah saya katakan tadi, ya. Di Dubai misalnya, ya, contoh di Malaysia yang saya tahu, kalau bank memberikan 100% kalau tidak ada uang muka, berarti murabah 100% atas objek yang diperjualbelikan. Demikian ibu-ibu. Jadi bank itu harus dikatakan bahwa kalau bank bicara tentang uang muka, ya bukan dari nasabah bukan dari bank. Kecuali nasabah punya fasilitas yang lain, saya nggak tahu itu, yang tidak kaitan dengan murabahan, yang kemudian bank itu dipakai untuk untuk itu secara aturan boleh, ya. Paham ibu? Tapi uang muka tersebut yang tadi Bapak sampaikan, kwitansinya kan kalau bisa kan kosong aja tanggalnya. Uang muka itu yang paling benar adalah uang muka disiapkan oleh nasabah, diserahkan kepada bank, dan bank baru mentransfer 100% kepada pihak developer atau dealer. Mereka biasanya langsung tuh dari nasabah ke developer atau ke penjual. Nah tadi, kalau itu yang terjadi, hati-hati. Kalau itu yang terjadi, ternyata sudah ada seolah-olah jual beli di depan, makanya saya sampaikan, bisa jadi murabahnya tidak bisa. Ya kita berarti harusnya itu syarat ya harusnya Ya, makanya kita disampaikan. Kalau apa bentuknya, entah itu DP, booking fee, apapun namanya yang Indonesia nyebutnya. Kalau itu kemudian bagian dari jual beli sesungguhnya, maka akan murabah tidak boleh dilakukan. Karena murabah tidak boleh atas murabah. Ya. Nah, kalau tadi saya sampaikan, kalau mau bikin tikungan, misalnya mohon maaf nih, kayak fenomena Rossi aja tikungan, maka kwitansinya jangan pernah ya dituangkan bahkan lebih dari murabah. Jadi seolah-olah pembayaran uang muka itu dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan akad dengan transaksi murabah dari bank, tapi dananya diserahkan langsung oleh nasabah kepada developer. Tapi itu lebih dulu dan itu menjadi bagian dari transaksi jual beli, maka akan membuat kita berubah. Ingat bu, ini prinsip yang simple, ini hal yang sebetulnya mudah, tapi seringkali dilanggar. Karena orang itu cari gampangnya saja. Ya, apalagi pertanyaan Indonesia. Tadi saya sampaikan. Kalau kita bicara yang fair, akan merubah sebenarnya kan ada 100% kita transfer oleh bank pada nasabah, betul ya? Tapi kan bisa ada ketentuan bahwa bank boleh meminta uang muka atas nasabahnya, dan bank juga boleh meminta seluruh ketentuan ojk dengan loan to value, ya, nasabah menyediakan modal di awal atau penyediaan uang muka sekitar 30%, maka transaksinya harus hati-hati, ya. Jangan sampai transaksinya mendahului murabah, bahkan ada tanggal yang bisa dibuktikan untuk mendahului itu. Kalau itu bisa diklaim sudah terjadi jual beli lebih dulu, maka bisa jadi akad murabahnya tidak sesuai dengan standar hukum yang seharusnya. Lanjut ibu, ya, mohon maaf saya harus menyampaikan ini. Memang tidak enak, memang banyak orang yang jadi gampangnya. Tapi saya ingin pesan, ya, jangan rusak marwah dari akad salinan itu sendiri. Kalau Bapak Ibu sekalian mempermudah ini demi kepentingan transaksi yang lebih tenang saja, ya kita sudah bicara syariat konvensional sama saja sebetulnya. Nah, padahal kita akan bicara tentang syariat compliance, ya. Ada syarat dan hukum yang harus kita coba taati dengan baik, ya. Baik, ini jam sudah habis nih. Baik, sebentar ya. Ini bisa baca ya, tentang ketentuannya, bagaimana hak dan kewajiban bank, ya, kewajiban nasabah dan seterusnya. Ya. Ini kewajiban masing-masing juga sudah saya sampaikan di sini, membuat bacaan ibu sekalian. Terkait ini saya cukupkan dari akad-akad yang ada di EPT yang pernah kami susun sekalian. Ini kira-kira beberapa klausul yang ada di akad. Oh maaf Pak, waktunya sudah. Baik ibu. Baik. Ini yang bisa dibaca ya. Ada akad musyawarah pada rumah bisa dibaca sendiri ya. Itu adalah akad yang terkait dengan bagi hasil sekalian. Nanti insya Allah bisa baca lebih detail. Tapi intinya adalah beberapa akad yang tadi yang saya sampaikan, akad yang favorit, akad yang hari ini masih menguasai
akan perbankan syariah, akan juga datanya sampai 72% masyarakat perbankan sudah saya sampaikan dengan detail. Sekali lagi semoga Bapak sekalian bisa memahami dengan baik dan sekali lagi saya pesan ya, kami transaksi syariah, mari kita jaga tentang syariah compliance supaya ruh syariahnya tidak hilang dan akan syariah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Karena kalau nanti kita rusak ya barangkali esensi syariah sudah tidak ada. Ada bedanya nanti transaksi syariah dengan transaksi konvensional. Yang akan berbicara Bapak, tapi proses transaksi akan sangat memudahkan sana. Dan saya harapkan Bapak sekalian sebagai para notaris, insya Allah nanti akan bermitra dengan perbankan syariah khususnya dan juga dengan syariahnya bisa komit, bisa taat dengan syariah komplians yang ada, dan saya yakin Bapak sekalian bisa menang. Ya. Terima kasih Bapak sekalian. Nanti ada saudara saya, Pak Mirsa yang barangkali akan lebih detail bisa menyampaikan tentang kaidah-kaidah dan makna-makna. Semua menghormati pada waktunya yang terbatas Bapak. Semua saya bisa berkaskan dengan baik. Sukses Bapak sekalian. Terima kasih. Menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.